Kembali di kelas asinkronus ekonometrika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik bahasan autoregressive distributed lag dan error correction mechanism atau error correction model. Nah, kita akan mencoba untuk menentukan lag optimal melalui mean lag dan median lag. Secara matematis kita bisa menentukannya melalui dua informasi ini. Tetapi secara statistik sebetulnya lag optimum itu bisa kita dapatkan melalui AKIK information criterion, ya kan, Skewness information criterion, dan Hannan-Quinn dan atau ukuran-ukuran yang lain secara statistik, ya. Tetapi saya tidak akan mendemonstrasikan itu karena stepnya cukup panjang secara statistik, ya. Nah, kita akan mencoba untuk tentukan lag optimal melalui mean lag dan juga median lag. Pertama-tama kita ingat bahwa mean lag itu berasal dari B aksen L dibagi B dikurangi dengan yang namanya adalah Anda ingat ya, di sini di sebelah mana ya, di sebelah sini aja dulu, di sini kan, moga-moga kelihatan mean lag ya. Mean lag itu berarti kita punya mean lag sama dengan B aksen 1 gitu ya, per B1 dikurangi C aksen 1 dibagi dengan C1. Nah, sebenarnya L ya kan, sebetulnya L informasinya, tetapi karena kita tadi sudah mendapatkan nilai ARDL-nya adalah 1, jadi tadi karena ARDL-nya adalah 1,1 dan kita asumsikan selalu akan seperti itu ya, karena ARDL mentoknya pasti ada di 1 yang di AR-nya ya, AR-nya pasti akan di 1, nggak mungkin AR-nya itu melebihi 1 ya, karena yang lebih dari 1 itu distributed lag-nya pastinya begitu. Jadi secara pembakuan nilai yang ada di dalam LLB itu tidak lain adalah paling tidak maksimal akan ada di angka 1. Bisa nggak 0? Ya bisa, nanti hasilnya akan nggak akan muncul karena min-nya juga akan sama dengan 1 misalnya begitu. Nah oke, nah saya akan coba untuk mengingat kembali tadi bahwa kita sudah menyusun di nomor pertama ya, kita sudah menyusun ARDL. Fungsi ARDL-nya itu ya tidak lain adalah 1 dikurangi berapa ya tadi ya, 1 dikurangi 0,6 L untuk pi t sama dengan yang di sebelah, yang ini ambil dari soal nomor 1 ya. Oke, ini saya kasih keterangan aja biar Anda mengetahui ini dari mana, ambil dari soal nomor 1 ya. Jadi ambil dari soal nomor 1 yang tadi. Nah, saya punya itu sama dengan 1,4 min 0,5 L. Seperti ini kalau tidak salah, MG ya kan? MG plus PT ini. Jadi kita sudah punya dua fungsi BL dan fungsi CL gitu ya. Ingat itu fungsi BL dan fungsi CL ya. Oke. Nah, fungsi ini fungsi apa ya, di sini CL dan yang di sini adalah fungsi BL ya. Jadi kita sudah punya informasi itu. Nah, berarti kita akan menentukan turunan pertama dari B dan turunan pertama dari C itu sendiri berapa gitu. Oke, nah berarti sekarang saya akan tambahkan di sebelah sini aja. Ini mungkin sebagai tambahan di sebelah sini. Berarti kita punya CL itu sama dengan 1,4 min 0,5 L gitu ya. Berarti C aksen L-nya tidak lain adalah turunan pertama dari fungsi CL. Berapa berarti min 0,5 ya. Berarti turunannya adalah min 0,5. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah BL. BL-nya berarti yang mana tadi? Ini ya. Oh maaf, kebalik saya ini. Oh ya betul, CL-nya ini betul ya.
hampir kebalik ya, bikin kacau di video nanti kalau kebalik. Kemarin sudah ada kesalahan tanda yang mohon diingat-ingat, ada kesalahan tanda di bawah, cross check baik-baik ya kan. Oke, sekarang BL nya berarti yang itu adalah 1,4 min 0,5. Iya, sepertinya iya ini kesalahan ini BL. Yang ini atas BL ya, yang bawah B aksen L, sorry. Nah ini betul tak kebalik bukan? Oke, sorry. BL berarti yang ini BL, nah CL yang ini. Ya, betul ya ini ya. Saya ganti tanda aja di depan biar nggak susah-susah menghapus. Berarti saya tentukan BL-nya dulu. Nah sekarang yang CL. Berarti CL itu tidak lain adalah 1 dikurangi 0,6 L. Begini ya. Oke, berarti C aksen L. C aksen L-nya tidak lain adalah berapa ini? Min 0,6 saja ya. Berarti kita sudah punya fungsi itu untuk bisa kita tentukan sebagai min like-nya ya. Nah, sekarang Anda tentukan min like-nya. Kalau begitu, min like-nya tidak lain adalah M min like, sorry ya. Min like itu berarti B aksen 1 dibagi B1 dikurangi dengan C aksen 1 dibagi C aksen. Nah, oke, saya cek dulu untuk cross check aja ya. M13 M ya, M12 M nah. Oke. Ya. Ya, oke. Nah, kalau ya betul seperti ini ya. Nah, silakan Anda substitusi aja nilainya B aksen 1 dibagi B1. Nah, Anda substitusikan nilai yang di sini misalnya jika Anda bingung substitusikan ke sini coba. Berarti di sini B1-nya adalah 14 kurangi 0,5, berarti di sini sama dengan 0,9. Nah, sekarang yang B aksen masukkan 1 tidak lain juga sama karena tidak punya variabel ya. Berarti hasilnya akan sama di min 0,5. Yang di sini berarti C1 adalah berarti 1 dikurangi 0,6 berarti 0,4 dan C aksen 1-nya adalah di min 0,6 ya, oke. Nah, berarti sekarang kita sudah punya informasi ini. Silakan Anda bikin B aksen 1, B1 dan seterusnya. Nah, berarti sekarang saya akan menentukan ini. Saya tambahkan di sini ya, biar muat ya. Atau di sini aja nggak apa-apa. Berarti saya akan punya berapa itu? Min 0,5 dibagi 0,9 ya, dikurangi dengan C aksennya adalah 0,6 min 0,6 per bawahnya adalah 0,4. Oke. Berarti saya bisa menghitung ini menjadi plus begini, berarti 0,5 dikali dengan 0,4. Coba saya hitung dulu. Sini di box aja. 0,5 dikali dengan 0,4 ya kan, ditambah dengan 0,6 dikali dengan 0,9 seperti ini. 0,74 yang atas ya. Yang atas adalah 0,74 dibagi dengan 0,36 ya. 0,9 dikali dengan 0,4 ya. Berarti yang atas dibagi dengan yang bawah. Sekarang ketemu di 2,05 ya kan, 2,05. Ya, kurang lebih hasil min like-nya ada di angka, saya letakkan di sini, ini kesimpulannya, berarti kesimpulannya ada di 2,05 ya kan. Nah, ini min like-nya ya kan.
Itu min lag-nya. Nah sekarang median lag-nya berapa? Nah median lag itu berarti bisa kita tentukan dengan menggunakan metode pembagian, di mana nanti adalah M0 dibagi MT, ya kan? Berarti kemudian M1 dibagi MT, dan kemudian M2 dibagi MT, dan seterusnya. Sebetulnya begini konsepnya kan. Nah M1 itu berarti kan tadi jangka pendek, ya kan, dibagi dengan MT-nya berapa. Nah kita di awal tadi sudah menentukan MT belum ya? Oke, tadi di awal kita sudah menentukan MT-nya. Kalau tidak salah MT-nya adalah 2,25 ya. Berarti MT-nya adalah 2,25. Kalau tidak salah begitu. MT-nya adalah 2,25. Yang tadi itu MT-nya adalah 2,25 ya. Oke, MT-nya. Nah, M0-nya apa? M0-nya tidak lain adalah ini 1,4 ini. Ya kan? 1,4. Nah, terus berapa lagi kira-kira setelah 1,4 kita tentukan lagi bertambah. Ini 1,4 M0 ya. Anda ingat lagi tadi M0 itu adalah beta 0. Nah kalau M1 berarti beta 0 ada lambdanya, berarti gamanya gamma 1 beta 0 ditambah beta 1 kan gitu. Nah kalau M2 berarti gamma 1 kuadrat beta 0 ditambah gamma 1 beta 1, seperti ini ya. Oke, kalau M3 berarti gamma 1 pangkat 3 beta 0 ditambah gamma 1 kuadrat beta 0. Nah berarti kan sepanjang ini akan nambah terus ya pangkat-pangkatnya itu, sehingga membentuk MT. Kalau dijumlah-jumlah semuanya kan menjadi MT kan begitu. Nah ini semua akan menjadi nilai yang ada di atasnya itu ya teman-teman ya. Oke, sekarang berarti kita punya yang M1. Nah kalau M1 nya berapa? M1 kita tadi hitung ya kan. Jadi kan M1 ini ada hitung. Kalau ini kan sudah pasti 1,4. Yang di sini adalah berarti 0,6 dikali 1,4 ditambah atau dikurangi dengan 0,5 sorry ya. Seperti ini ya. Berarti ketemu di nilai berapa ini? Yang ini tadi 0,35 ya kalau tidak salah. 0, apakah itu 0, berapa tadi yang di awal kita hitung ya? Ya, 0,34 ya. Yang ini 0,34 ya. Ini berarti 0,34 per 2,25. Oke. Nah, selanjutnya nambah terus berarti juga sama, nanti akan menghadapi 0,6 kuadrat dikali 1,4 dikurangi dengan 0,6 dikali 0,5 kan begitu. 0,36 dikali 1,4 dikurangi 0,30 gitu ya. Oke, berarti sekarang saya punya nilai tidak lain adalah 0,36 dikali dengan 1,4 dikurangi dengan 0,30 kan? Kurangi 0,3 seperti ini. 0,24 ya. 2,2. Nah, artinya semakin ke sana semakin kecil nilai lab-nya. Ya. Jadi sekarang kita akan punya pembagian yang mendekati 0,5. Syarat daripada median itu adalah nilai mediannya harus lebih besar daripada 0,5 atau mendekati 0,5 itu ya. Jadi kalau bisa itu. Nah, hitung aja ini kira-kira apakah sama atau tidak sih nilainya. Oke. Nah, coba Anda hitung, Anda perhitungkan nilai-nilainya kira-kira secara kumulatif itu dapatnya berapa gitu kan. Nah, karena tadi itu yang di sini kan nilai yang dapat dari sini ya. Tadi kan menghitung yang di sini itu tidak lain kan
dikumulatifkan ya, sorry ya, kemarin ya kita kumulatifkan, terusnya kita punya berarti berapa 0, oke, yang di sini berarti ditambah dengan 1,4 ini ya. Oke, kemarin masih ingat ya, jadi saya ulangi yang di sini. Oke, ini 1,4 jelas ya, 1,4 dapat dari sini. Nah yang M1 berarti tadi ketemu nilai 0,34 ditambah yang ini kan gitu ya. Jadi ini ditambah ini kan gitu. Berarti yang untuk yang sini M0. Ini berarti M0 tambah M1, yang ini berarti M1. Nah, berarti di sini M0 ditambah M1 ditambah M2, sorry ya. Seperti itu ya urut-urutannya, saya ulangi. Berarti di sini 1,4 ditambah dengan 0,34 berarti ketemu 1,74 dibagi 2,25 ya. Nah terus bertambah lagi 1,74 ditambah 2,00 ya berapa tadi 2,04 ya, berarti yang di sini adalah 1,94 per 2,25 ya. Jadi ini jelas seperti ini ya, sorry ya tadi ada kekeliruan penghitungan ya. Berapa kira-kira mean lag-nya kalau misalnya kita bagikan, oke, ini ke sini jaraknya dekat nggak kira-kira kan itu. Nah ini sendiri hasilnya berapa kan itu ya, berarti kita hitung satu persatu. Oke, Anda tadi ingat sejarahnya ini dapat dari ini ya, sementara ini dapat dari ini gitu. Dari hitungan min yang tadi itu ya kan sama aja. Oke, nah ini Anda hitung pembagiannya berapa, ini ketemu berapa, coba kita hitung dulu pembagiannya ya kan? Sama dengan 1,4 dibagi 2,25 ya, 0,66 ya kan. Wah ini jauh sekali, 0,62 ya. Berarti sudah tidak memasuki area 0,5 ini gitu ya. Kan yang kita minta ada yang mendekati 0,5 ya. Nah berarti untuk yang ini aja sudah tidak memenuhi, padahal ini ada di leg pertama gitu kan. Leg pertama atau leg berapa ini? Hampir mendekati lah ya. Kira-kira ini di leg 0 berapa? Ini leg pertama apa leg 0 ya? Sorry. Ini ada di leg 0. Sorry, ini leg 0 ya berarti ya. Nah ini hampir mendekati ya, hampir mendekati, tapi paling tidak kita bisa proksimasi kalau bahwa nilai 62 ini bisa lebih dekat dengan 0,5. Oke, sekarang yang ini. Coba berapa kalau yang ini sekarang kita punya 1,74 dibagi 2,25 ya. 0,773. Berarti ini lag 1, yang ini berarti lag 2 dan seterusnya, silakan Anda coba. Lah ternyata pada saat lag 1 saja itu sudah mendekati 0,5 kan itu. Berarti medium lag-nya itu ada di lag ini. Karena nilai ini dekat dengan 0,5. Jadi penghitungan median lag itu tidak lain adalah nilai yang mendekati 0,5 ya, mendekati 0,5. Kalau bisa tidak boleh melebihi itu, melebihi terlalu jauh ya, maksudnya begitu ya. Nah itu yang mohon Anda ingat-ingat. Jadi untuk menentukan, saya ulangi, untuk menentukan min lag itu rumusnya adalah B aksen per B dikurangi dengan C aksen per C ini ya, C aksen per C. Nah C itu tidak lain fungsi lag gitu ya, dan B adalah fungsi lag daripada DL gitu ya. Jadi ini miliknya AR, itu fungsi C, miliknya DL itu fungsi B gitu ya. Nah terus selanjutnya apalagi setelah Anda menentukan B dan C, Anda bisa menentukan min lag. Min lag itu rumusnya C B aksen per B dikurangi C aksen per C kan itu kan tadi. Nah Anda hitung dengan asumsi bahwa nilai maksimum daripada AR tidak lain harus sama dengan 1, karena tidak mungkin Y periode sebelumnya itu mempengaruhi periode ke depan, itu jarang sekali kecuali datanya harian ya, kira-kira begitu. Nah itu ya yang perlu Anda ingat di min lag-nya. Nah yang tricky itu medium atau median lag-nya.
Nah, nilai median lag itu tadi saya ada kesalahan penghitungan. Tolong dicermati ya, bahwa M0 itu jangka pendek untuk periode saat ini. M1 jangka pendek periode sebelumnya. M2 periode jangka pendek 2 periode sebelumnya. M3 berarti periode multiplier jangka pendek 3 periode sebelumnya. Ya kan? Nah, untuk menentukan pembilang-pembilang itu, selain Anda menentukan M0, M1, M2, M3, Anda menghitung kumulatifnya. Saya tadi lupa, langsung saya tulis M0, M1 gitu ya. Oke. Jadi kumulatifnya ini, berarti ini M0 ditambah M1. Kayak kemarin yang di kelas ya. M0 ditambah M1 ditambah M2. Nah, terus nanti ini berarti lag 2. Nah, untuk lag 3 berarti M0, M1, M2, M3 gitu kan. Berarti akan ada tambahan sebesar itu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan tadi adalah min lag kita itu tercapai pada periode 2,05 ya. Nanti kalau teman-teman menghitung dengan angka yang berbeda bisa teman-teman koreksi. Ini saya hitung manual, ketemu di sekitar 2 periode gitu ya. Periode tahun kalau di sini misalnya saya menggunakan tahun, dan medium lag-nya ada di lag 0 karena nilai lag 0 adalah yang paling mendekati 0,5. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan nilai di bawah dari 0,5 berarti belum memenuhi lag median. Jadi kita harus mencari sampai melebihi sedikit daripada 0,5 gitu ya. Nah, itu yang penjelasan waktu itu. Oke, berikutnya adalah untuk soal yang nomor 4 ya. Ini soal terakhir untuk AFDL. Jadi nanti Anda akan mendapatkan 4 soal bawahannya, yaitu menentukan apakah dia terkointegrasi atau tidak. Baik, sekarang kita punya model regresi augmented Dickey-Wheeler dengan delta ET sama dengan min 0,25 min 0,6 ET min 1 plus UT ya. Oke, saya akan coba cross check dulu satu persatu bahwa pengujian augmented Dickey-Wheeler itu biasa dilakukan pada saat lag-nya agak spesial, yaitu melebihi 1 ya. Lag dari siapa? Lag daripada AR. Kan itu ya. Ketika AR yang melebihi 1, maka konsekuensinya adalah kita harus menggunakan augmented Dickey-Wheeler untuk uji unit truth-nya. Sebetulnya uji unit truth. Nah, tapi augmented Dickey-Wheeler itu bisa dimanfaatkan sebagai pengujian kointegrasi ya kan. Selain Johansson ya, nama tesnya adalah Johansson test gitu ya, tapi nanti untuk statistik critical value-nya kita gunakan augmented Dickey-Wheeler. Nah, oke, saya akan hapus dulu yang di sini. Tolong diingat-ingat untuk M0, M1 yang di sini bukan M0 per MT terus M1 per MT bukan, tapi M0 per MT ini sudah betul yang ini. Yang sini adalah M0 ditambah M1 ya. Nah, ini saya hapus dulu yang sini. Ya, jadi teman-teman untuk soal berikutnya adalah terkait dengan ECF ya kan. Apakah Anda cukup bukti ya kan? Ya. Anda cukup bukti ya. Ini soalnya belum selesai tadi ya, saya hapus. Jika sekarang menjalankan regresi augmented Dickey-Wheeler adalah delta ET sama dengan 0,25 min 0,6 ET min 1 plus mu T ya kan. Dimana augmented Dickey-Wheeler critical value-nya adalah min 2,86 untuk 5% ya. Jadi ini tidak saya tulis 5%-nya. Nah, kita uji hipotesis dulu. Berarti sekarang uji hipotesis di sini berarti langkah pertama adalah kaidah keputusan ya, kaidah keputusan. Jadi H0-nya adalah ini nilai delta kecil yang di sini. Delta kecil ya kan, itu sama dengan 0, berarti terdapat unit truth.
tidak terkointegrasi. Sorry. Ya. Ya. Ini. Kemudian H1-nya itu berarti tak sama dengan 0, tidak terdapat unit root, ya, terkointegrasi. Ya, oke. Ini mohon diingat-ingat pemaknaan dari setiap ininya. Setelah kaidah keputusan, kita bisa buat step kedua, itu T hitung. Ya, sama kayak kemarin, kita akan selalu menentukan T hitungnya. Nah, T hitungnya adalah Anda membagikan nilai beta yang di sini dengan standar errornya secara langsung tanpa dikurangi dengan 1, karena ini merupakan model error. Oke, nah berarti sekarang kita punya T daripada beta itu, betanya itu selain min 0,6 per 0,15. Oke, yang perlu diingat adalah nilai koefisien ini selalu negatif untuk augmented diffuser, sehingga nanti nilai critical value-nya juga pasti akan negatif gitu ya. Nah, oke, selanjutnya Anda bisa bagi, saya bagi dulu perhitungannya. Ya. Berarti min 0,6 per 0,15. Tidak lain adalah min 4 ya. T-nya ketemu min 4. Nah, sekarang Anda bandingkan dengan ya. Bandingkan dengan apa tadi? Bandingkan dengan ADF. Berarti kita punya seperti ini, ya kan? Nah, augmented diffuser-nya tidak lain adalah ini ya, min 2,86 di sini. Nah, angkanya min 4, ketemu min 4. Berarti di sini area H0 ditolak gitu ya. Berarti ini H0 diterima. Nah, berarti kita mendapati daerah H0 ditolak. Berarti kesimpulannya, ini kesimpulannya. Berarti langkah keempat. Kesimpulannya berarti H0 ditolak dan kesimpulannya adalah tidak terdapat unit root. Berarti dia terkointegrasi. Ya, jadi kalau terkointegrasi berarti kita harus menyelesaikannya dalam bentuk error correction model ya. Nah, teman-teman, kita bisa memodifikasi model kita yang di atas ini menjadi ECM. Okay. Nah, caranya gimana? Caranya mudah saja sebetulnya ya. Di kelas sebetulnya sudah saya demonstrasikan bagaimana cara menyusun dia menjadi ECM gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya koefisien seperti itu, maka ECM-nya adalah kita kurangkan terlebih dahulu seperti yang lalu ya. Berarti kita punya ECM ya seperti ini. Jadi ECM-nya adalah model ECM-nya tidak lain adalah, saya tulis dulu aja. Nah, kalau misalnya kita punya delta Y T seperti ini, maka ECM-nya adalah beta 0 delta XT, ya kan? Seperti ini. Ya, delta 0 XT kita kurangi dengan 1 min ini. 1 min gamma 1, ya kan? Nah, gamma 1 baru yang udah dikurungnya itu, ya kan? Apa yang dikurungnya? Kemarin sebetulnya pembuktiannya adalah saya membuktikan nilai lambda. Ya, ini nanti yang akan berubah menjadi lambda ya, teman-teman. Ini nanti akan berubah menjadi lambda itu sendiri. Nah, saya bisa nyatakan itu dalam YT-1. Ya, berarti YT-1 seperti ini.
kemudian dikurangi dengan theta 0 V0 sorry bukan theta 0 ya, V0 dikurangi dengan V1 daripada xt-1 seperti ini ya kan, jadi plus epsilon ya, nggak cukup itu tadi. Nah ini model ECM nya ya, berarti kalau misalnya kita punya ini berarti ECM nya tidak lain adalah delta daripada pi t itu sama dengan beta 0 nya tidak lain adalah 1,4 daripada delta mg ya, magnitude ini minus 1 dikurangi dengan nilai gamanya tuh ini 0,6 ya kan? Kita kalikan dengan, nah YT nya adalah pi t-1 min, nah theta 0 dan theta 1 kita hitung dulu di sini di bawahnya ya, theta 0. Nah kalau theta 0 itu tidak lain adalah terhadap ini, terhadap koefisien alfa 0 nya ya kan. Itu kalau theta 0 ya. Kalau misalnya Anda ingin hitung theta 0 nya ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak ingin mencari nilai misalnya nilai theta 0 gitu ya. Jadi kalau saya tulis di sini theta 0 di sini tidak lain adalah alfa dibagi 1 min gamma 1 dan theta 1 sorry bukan theta 1 ya, ini V ya, tidak lain adalah beta 0 ditambah beta 1 per 1 min gamma 1. Oke, ini sebenarnya di kelas sudah saya jelaskan terkait penghitungan V0 ya. Berarti kalau di sini saya tidak punya alfa karena saya tidak punya ini konstanta. Berarti saya tidak punya konstanta ya. Berarti karena nggak punya konstanta, berarti ini untuk V0 nya adalah 0 dibagi 1 min gamma 1. Gamma 1 nya adalah 0,6 ya, berarti V0 nya sama dengan 0. V0 nya 0 ya. Nah selanjutnya untuk yang ini tadi, sudah pernah Anda hitung melalui MT bukan begitu? Nah Anda ingat MT tadi ya, jadi yang di awal tadi kan Anda sudah menghitung MT. Nah MT nya tidak lain, Anda masukkan ke sini. Nanti itu MT nya mana? MT yang tadi dihitung di awal tadi. Nah berapa MT nya? Coba kita lihat MT nya tadi. MT nya tidak lain adalah 2,25 ya, MT nya adalah 2,25. Oke, nah berarti ini 2,25 untuk MT nya. Kalau Anda mau hitung sendiri ya silahkan masukkan lagi, nanti angkanya akan sama aja karena nilai V0 adalah MT itu sendiri ya. Berarti kita sudah bisa tentukan V0 itu nilainya tidak ada 0, berarti langsung 2,25 daripada MG T min 1 tutup kurung ditambah epsilon T. Seperti ini ya. Oke. Berarti kita sudah bisa menentukan sebetulnya nanti berapa sih persentase yang namanya pergeseran di sini gitu ya. Ya. EJT-nya seberapa? Oke. Nah, berarti kita bisa selesaikan ini. Ya. Ini berarti kita akan punya delta, saya tulis di sebelah mana ya? Di bawah sini aja ya. Tulisannya di bawah sini. Berarti hasil akhir daripada ini itu tidak lain adalah delta phi t sama dengan 1,4 mg T ya kan, dikurangi dengan 1 kurangi 0,6 tidak lain adalah 0,4 ya, 0,4 kurung. Nah jangan dikalikan karena ini adalah komponen error T-1 nya nanti ya kan. Oke, pi T-1 dikurangi dengan 2,25 mg T-1 ditambah
Nah, inilah koefisien yang akan kita pakai, yaitu koefisien ECT-nya. Nah, ya. Jadi ini koefisien ECT-nya, teman-teman ya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya gimana kalau begitu untuk ECT-nya ini gitu kan? Ya, untuk membaca interpretasi dari ECT ini. Nah, ini saya koreksi, mungkin di kelas ada yang belum saya sampaikan terkait interpretasinya seperti apa, ya. Oke, kalau misalnya kita punya ECT nilai seperti itu, ya kan, kita akan menyatakan bahwa sekitar 40% penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi dalam satu periode. Ya. Berarti interpretasinya adalah sekitar 40% penyimpangan ya kan, akan ya kan, dikoreksi ya kan, dalam satu periode. Ya kan, penyimpangan jangka panjang ya. Jadi sekitar 40% penyimpangan jangka panjang akan dikoreksi dalam satu periode. Nah, itu adalah interpretasi daripada ECT. Jadi kalau ECT-nya ketemu nih di sini 0,4 berarti 40%. Nah, kalau 0,04 berarti 4% gitu ya, dan seterusnya. Nah, mungkin di kelas ada yang belum saya sampaikan, mohon diingat-ingat. Berarti cara membacanya adalah sekitar 40% dari penyimpangan jangka panjang akan dikoreksi dalam satu periode. Artinya dalam satu periode tersebut faktor yang menyebabkan dia tidak stasioner akan terkoreksi kembali sehingga dataset kita akan kembali seperti semula, seperti faktor penentunya ya. Nah, oke, kira-kira itu teman-teman, sehingga kalau boleh saya simpulkan adalah untuk menguji ECM sampai dengan selesai Anda perlu yang namanya uji Johansen ini, kointegrasi Johansen dan atau bond test. Ini namanya uji Johansen dan atau bond test. Tapi kita akan menggunakan augmented diffuser dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan koefisien daripada ECT-nya, gitu kan? Gitu ya, kira-kira ya. Mohon disimak baik-baik video ini dengan cermat karena ini adalah akhir daripada soal ARDL. Terima kasih.